Bab 1125. Mendirikan fraksi, menciptakan keluarga kerajaan konglomerat. Saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Ekspresi Kirana dan Claudia berubah drastis. Selama lebih dari setengah tahun, Nathan belum menyiapkan apapun. Mengandalkan Nathan untuk menang sepertinya mustahil. Mereka hanya bisa berharap Logan Clark yang sibuk akan menjadi lupa dan melupakan masalah ini. Tapi sekarang tampaknya Logan Clark tidak hanya mengingatnya, tetapi juga secara khusus datang mendesak. Sekarang sudah berakhir. Menjadi incaran keluarga Clark, benar-benar tidak berakhir dengan baik. Nathan memandang Logan Clark dengan tenang dan tersenyum, tidak perlu kamu cemaskan, menghadapi keluarga Clark yang secuil ini aku masih sanggup. Ini semua hanya masalah kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelahiran anakku. Arogan. Sungguh arogan. Bahkan kepala keluarga kerajaan nomor 1 di Neslandia pun tidak dianggap. Orang gila. Benar-benar orang gila. Kata kasarnya, otak Nathan bermasalah. Dia bahkan mengabaikan Logan Clark. Bahkan Kirana pun menjadi marah. Sudah seperti ini, masih pintar bersilat lidah, apa ini lucu? Mengatakan hal yang kasar, apa orang lain akan mengampunimu? Hal yang mustahil. Mulan dan yang lain bahkan lebih marah. Mereka memarahi Nathan yang sudah sakit jiwa. Dia adalah ayahmu sendiri, berlutut dan bersujud dengan baik, bicara beberapa kata yang lembut. Tidak hanya menyelesaikan bencana, mungkin masih bisa kembali ke keluarga Clark sebagai tuan muda besar. Bukankah hal yang baik? Sayang sekali anak ini tidak tercerahkan, seperti terdapat penyakit di otaknya. Tuannya yang terhormat, kami mewakili anak ini meminta maaf kepada Anda. Adapun dia, memang memiliki temperamen yang keras kepala. Sebenarnya, dia tidak ada maksud lain. Ya, itu benar. Anak itu adalah anak yang baik. Asalkan Anda mengakuinya, dia berjanji tidak akan merepotkanmu. Mulan, Dennis dan yang lain berlutut di tanah dan mulai berbicara dengan lembut kepada Logan Clark. Ini adalah satu-satunya harapan mereka. Jika Logan Clark benar-benar tersentuh, itu akan menjadi kesempatan bagus bagi mereka untuk berkembang. Logan Clark mencibir, menyerahlah, aku tahu persis semua niat kalian. Ku beritahu kalian itu tidak mungkin. Jangankan untuk mengakui dia sebagai anakku, bahkan jika dia berhasil dalam tantangan, aku juga tidak akan mengakuinya sebagai anakku. Kecuali dia mencapai level 3 besar di peringkat pisau militer. Menghadapi sisi kejam Logan Clark, Mulan dan yang lainnya tercengang. 3 besar di peringkat pisau militer, Mulan dan Dennis tahu apa artinya itu. Bagaimana mungkin Nathan bisa melakukannya? 3 teratas dalam peringkat pisau militer pasti jenius di antara para jenius. Mengandalkan diri sendiri, sudah bisa mendominasi. Bahkan bisa dikatakan mendirikan fraksi sendiri, menciptakan keluarga kerajaan konglomerat sendiri. Cassius Clark memandang Claudia dan berkata sambil tersenyum, bukannya ayahku tidak mengakuinya, ini karena ayahku sudah terlalu tinggi. Tiba-tiba muncul seorang putra, juga harus sesuai identitasnya. Arti perkataannya sangat sederhana, Nathan tidak layak. Nathan, jangan lupa, taruhanmu denganku setelah 4 bulan. Aku telah mengajukan 4 kriteria, jika kamu mencapai salah satu saja, aku anggap kamu berhasil. Tapi jika kamu gagal, kamu masih ingat dengan ucapanmu, kamu juga tidak memiliki muka untuk hidup, jadi bunuh diri saja. Logan Clark menatap Nathan dengan dingin. Kali ini, dia tidak berbelas kasih lagi. Asalkan Nathan gagal, maka dia harus mati. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk hidup. Kirana hampir pingsan. Apakah anaknya harus menghadapi situasi dilahirkan tanpa ayah? Ya, aku tahu. Tapi aku tidak akan gagal. Nathan tertawa. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di gerbang keluarga Clark 4 bulan lagi. Aku harap kamu akan datang. Jangan kabur ketakutan. Logan Clark tertawa. Bab 1126. Dewa Perang Kunlun ingin bertemu dengan kalian. Nathan melarikan diri dari pertempuran, tidak hanya kecurigaan Logan Clark dan Cassius Clark. Mulan, Dennis, dan yang lain juga berpikir bahwa Nathan akan kabur karena takut. Pada saat kritis, takutnya dia akan melarikan diri meninggalkan istri dan anaknya. Sebelumnya dalam berbagai alasan dapat mengatasi kesulitan.
Tapi kali ini yang dia hadapi adalah keluarga kerajaan nomor 1 Neslandia. Bahkan rahasia yang dipegang Claudia sudah tidak berguna. Ayah, menurutku kemungkinan Nathan melarikan diri adalah 50%. Awalnya dia pikir tidak ada masalah, tapi tidak diduga ayah akan datang sendiri. Cassius Clark tertawa. Dia juga merasa bahwa Nathan akan melarikan diri. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat saja. Ayo pergi, selanjutnya kita akan bertemu Dewa Perang Kunlun. Kemudian, Logan Clark pergi bersama Cassius Clark. Amanda dan James menatap Nathan dan berkata, aku peringatkan kamu. Kamu tidak boleh meninggalkan Kirana dan anakmu demi kepentinganmu sendiri. Ya. Bahkan jika mati pun, kamu harus menghadapinya sendiri. Kamu tidak boleh melemparkan kekacauan pada Kirana. Semua orang memerintah. Mereka benar-benar takut Nathan akan pergi begitu saja. Paman dan Bibi, Besan, kalian tenang saja. Mungkin untuk hal lain anakku tidak bisa, tapi karakter dirinya benar-benar baik. Dia adalah pria sejati yang andal, jika tidak sudah dari awal dia bertekuk lutut pada keluarga Clark. Claudia berusaha melindungi Nathan. Kirana mengelus perutnya dan berkata, aku masih percaya pada Nathan untuk hal ini. Tidak peduli apapun kesulitannya, dia tidak akan pernah meninggalkan aku dan anakku. Bersamanya sepanjang waktu, Kirana sangat mengenal karakter Nathan. Tidak berlebihan bila mengatakan Nathan rela mati untuknya. Dia juga cukup mempercayai Nathan. Bahaya semacam ini tidak akan pernah membuat Nathan meninggalkannya. Mulan mengentakkan kakinya dengan marah. Kalian tunggu dan lihat saja. Cepat atau lambat dia akan meninggalkan kalian. Sebenarnya mereka tidak enak hati mengungkap pikiran mereka. Karena Logan Clark pernah meninggalkan istri dan anak-anaknya demi kepentingan diri sendiri. Jadi menjatuhkan penilaian itu pada Nathan akan sama dengan dia yang memiliki catatan kriminal. Jika ayahnya bisa melakukan itu, maka secara garis besar dia juga bisa melakukannya. Dan ini adalah masalah hidup dan mati. Mereka semakin merasa bahwa Nathan akan melakukan hal itu. Namun, mereka tidak berani mengatakan hal mengenai Logan Clark. Hanya bisa secara langsung mengungkapkan ketidakpercayaan pada Nathan. Nenek harus yakin untuk hal ini. Saat anak kami lahir, Nathan tidak akan pernah meninggalkanku. Aku menjaminnya dengan hidup dan kepribadianku. Kirana memeluk lengan Nathan dan berkata dengan bangga. Nathan meraih tangannya dengan erat dan berkata, Kirana, tenang saja, aku akan selalu bersamamu. Kirana cukup mempercayai karakter Nathan. Memiliki istri seperti ini, dambaan semua suami. Nathan tertawa. Sebuah keluarga Clark saja mana mungkin membuatnya melarikan diri? Bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan mundur setengah langkah pun. Kami harap begitu, tapi menurutku Kirana, kalian akan kecewa. Philip tampak tidak percaya. Sudah, jangan bicarakan ini lagi. Nathan tidak akan meninggalkanku. Kirana meminta Nathan untuk membantunya untuk masuk ke rumah. Nathan menerima telepon dari Eugene Cove di zona perang Arnemia. Eugene Cove berkata bahwa Logan Clark ingin bertemu dengannya. Menanyakan padanya apa perlu ditolak. Bertemu, tentu saja. Aku ingin tahu ada urusan apa mereka mencariku? Nathan menyetujuinya. Di depan zona perang Arnemia. Logan Clark dan Cassius Clark menunggu dalam diam. Saat mereka datang ke tempat ini, mereka sudah tidak dikawal 10.000 pasukan. Bagaimanapun, momentumnya sudah cukup. Halo, Tuan Clark. Dewa Perang Kunlun telah memutuskan akan bertemu dengan kalian. Bersambung.